Saya sudah bersama pakar otonomi daerah yang pernah menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 sampai 2014, Profesor Johermansyah Johan. Prof Jo, terima kasih sudah di Rosi. Yes, sama-sama Rosi. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik. Sehat itu yang paling penting. Iya. Kita akan bicara soal siap-siap pilkada, Ya. rasa pilpres, itu yang Itu banyak ya? elit politik katakan. Tapi sebelum itu di bagian awal ini Prof, saya ingin karena Prof adalah seorang ahli otonomi daerah, setelah reformasi kita ada desentralisasi kekuasaan, dan tahun ini untuk pertama kalinya kita akan pilkada lebih dari 500 daerah. Luar biasa. Saya mau Prof proyeksikan dulu, ini akan jadi barang seperti apa di bulan November mendatang? Begini ya Rosi, ya kan kita desentralisasi. Desentralisasi itu memberi ruang kepada daerah bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, dari mana mulainya yang baik? Tentu dari pemimpinnya. Ya, kalau kita pilih pemimpin, rakyat terlibat, lalu kemudian nanti pemimpinnya mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat di daerah itu. Nah, dalam rangka itu dipromosikanlah pemilihan kepala daerah yang fair and fair lah, yang bebas. Nah, maka pemilihan kepala daerah kita itu dulu masalahnya tidak bisa dijalankan bersamaan. Tiap 3 hari sekali satu pilkada. Betul, saya ingat betul. Waktu itu Pak Wakil Presiden Yusuf Kala masa itu mengatakan di dunia ini hanya Indonesia yang bisa dibilang setiap 3 hari sekali ada pilkada. Saya ingat betul Pak JK pernah bilang itu. Jadi kan katanya efisiensi itu nggak hanya di bidang administrasi aja, tapi juga di politik boleh ada efisiensi. Itu Pak JK. Nah, oleh karena itu ayo kita cari format pilkada yang digelar secara bersamaan lah. One day election. Nah, untuk itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk sekaligus kan, mulailah bergelombang. Gelombang pertama 2015, kemudian gelombang kedua 2018, lalu gelombang ketiga 2020. Nah, gelombang yang bisa disatukan serentak nasional tahun 2024 ini. Tahun inilah. 545, kecuali Jogja saja. Karena Jogja cara pemilihan gubernurnya kan lewat penetapan. Prof Jo, jadi ini adalah bagian dari format baru, model baru supaya kita tidak mengulang seperti dulu selalu ada pilkada hampir bisa dibilang setiap 3 hari sekali. Dan itu melelahkan itu, rakyat lelah bolak-balik, kemudian keadaan pembiayaannya juga lebih mahal ongkosnya. Karena satu provinsi saja bisa ada pilkada untuk gubernur, bisa ada untuk bupati, bisa ada untuk wali kota. Nah, pertanyaan saya kemudian Prof, apa proyeksi Prof Jo, karena ini adalah kesepakatan bersama, lebih dari 500 pilkada tahun ini, ini proyeksi akan, tadi barang kayak apa ini nanti jadinya? Yang paling kita dambakan ada sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Kalau tahun pilkadanya beda, akhir masa jabatan juga beda, pusat dan daerah itu nggak bisa diatur-atur kesamaan sinkronisasi perencanaan pembangunannya. Jadi kalau ini sama, presiden kan nanti akan dilantik 1 Oktober 2024. 20 Oktober? 20 Oktober 2024. Pilkada ini 27 November 2024. Lalu nanti mereka diperkirakan 2 bulan setelah itu dilantik, Februari 2025. Nah, RPJMN nasional kan juga 2025. Pembangunan jangka panjang dan menengah. Nah, nasional akan juga 2025 startnya. Daerah semuanya provinsi, kabupaten kota, kita akan juga sama di 2025. Jadi manfaat yang paling diharapkan sebetulnya sinkronnya perencanaan pembangunan, tentu saja pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah sehingga efektif. Jadi tidak tidak membuat pembangunannya itu tidak berbeda-beda, kepentingan berbeda-beda, kemudian berbeda sehingga tidak efisien. Jadi niat awalnya adalah ketika presiden terpilih sudah ditetapkan, lalu kemudian dilantik, maka kemudian pemerintahan daerah mulai pemilu untuk para pemilih pemimpin lokal, supaya rencana pembangunan antara pusat dan daerah satu tarikan nafas gitu kira-kira. Betul, di samping nggak mahal ongkosnya katanya, gitu juga efisiensi dalam soal penyelenggaraan. Hanya banyak aktivis pro demokrasi melihat
politisi juga banyak mengatakan ini, Prof, bahwa dalam 1 tahun kita punya 3 model pemilu, pilpres, pileg, dan pilkada. Katanya ini juga meskipun kita belum menjalani sepenuhnya dengan pilkada, ini harus ada evaluasi. Betul. Prof Jo, apa pandangan? Iya, saya kira memang kalau dilihat dari segi kesulitan ya, kalau dia dilakukan pada tahun yang sama, kesiapan penyelenggaranya ini, pemilu KPU kan agak kedodoran di KPU menggelar pada tahun yang sama. Belum selesai tahapan pilpres, kemudian masuk lagi tahapan pilkada serentak nasional. Partai-partai politik juga kesulitan karena dia harus menyiapkan calon-calon 545 kepala daerah sambil juga ngurusin yang terkait dengan pilpresnya dan pilegnya. Itu Mbak Rosi ya. Jadi itu ada kesibukan yang luar biasa dan rakyat juga kan sebentar lagi balik lagi nih November harus pergi memilih ke TPS kita. Cuman itu menurut Prof Jo masuk akal nggak atau memang perlu dipikirkan ulang format yang baru dibuat terus tapi harus dievaluasi kita lihat ulang. Jalan dulu lah. Ya, mungkin keamanannya juga harus kita perhatikan. Ini apa kan aman aja nih sekaligus serentak di 545 itu. Bagaimana kalau terjadi kerusuhan, kekacauan dalam satu pemilihan di 10 daerah sekaligus, 20 daerah sekaligus. Siap nggak aparat keamanan kita? Itu juga penting dicatat ya kan.